Hello, I made this video. It's just for myself. So, gue pengen bikin recap di tahun 2024 ini, 2024. Jadi tahun kemarin kan gue bikin, tapi tuh versi deep talk with myself sebelum umur 16 tahun. And now I'm 17 years old. So I have, where's my, I already have it. It was unexpected. Now I'm 17. Jadi di tahun 2024 ini gue ngerasa kayak banyak experience baru, unik, dan juga memorable untuk diri gue. Dan juga gue menyadari akan beberapa hal kayaknya yang ngubah mindset dan pola pikir gue. Tapi gue sendiri gak tahu, belum nyadarin apa gitu spesifiknya. Tapi yang paling berasa dari sisi pertemanan, gue berasa I feel more living in this era, like apalagi waktu ADSN. Tapi sebelum bahas ke situ, gue kayaknya mau buka tiap bulan ke bulan deh, dari awal dulu. Pertama, sebelum kita berharap lebih di 2025 maunya seperti apa, goalsnya apa, plannya apa, dan kayak vision kita apa. Yang kayak tren sekarang itu adalah vision board, tapi ya kita harus ngeprint. Nah itu belakangan dah. Pokoknya dari Januari kan gue awalnya di Malang, terus kita sempat ke Selecta dulu, masih itu di bulan Januari. Tapi karena masuknya tanggal 2, jadi gue ngaret selama semingguan. Karena tuh lu tau gak sih, baru tahun baru terus tahu-tahu lengah dikit udah masuk sekolah tanggal 2. Nah, mana tiket kan tuh agak susah ya. Jadi ya udah terpaksa gue mengundur. Nah, di situ kita pas tahun baru kita bakar-bakar, pakai selada, wijen sangrai. Pokoknya rambut gue keren di situ. Nah, oke, itu salah satu momen berharga karena gue juga mulai kenal Kak Cici, yang dimana dia tuh open banget cuy, kayak mau ngirimin dokumentasi dia langsung ngasih ke HP-nya gitu. Terus tiap HP-nya mati gue selalu minta password ke dia, jadi dia ketikin lagi pakai muka face identification gitu kan. Jadi gue sendiri yang ngirimin ke WA, kayak wow. Dia nggak takut gitu apa ya. And then udah kita balik. Nah di situ gue kayak flashback lagi kayak kelas 8, yang dimana gue kan juga ngaret tuh masuk awal tahun baru karena masih di Bali waktu itu. Jadi ya gue dapet bangku paling belakang, sebangku sama Ezi sama cowok, karena gak ada lagi selain dia gitu, itu doang yang kosong. Dan gue kayak istilahnya terlambat join circle gitu loh. Jadi gue terkebelakang sendirian, dimana kelas 8 itu kan terbagi 2 kubu banget, 2 kubu gede, sekitaran 10 orangan per circle-nya gitu. Jadi gue jatuhnya join circle, bukan ada di circle itu sejak circle itu dibuat. Nah di situ gue, kalau yang tahun 2024 ini gue ngira kan bakal sama Nafla, karena kita udah janjian dari Desember. Dan pas Januari, karena realitanya gue belum masuk ya otomatis dia akan bareng sama orang yang dia udah kenal gitu loh. Kayak daripada nungguin gue, daripada dia duduk sendiri, mending dia sama yang lain. Jadi dia jadi sama si Feby. Nah dan jadi tuh pas gue masuk sekolah bener gue kaget banget. Dia gimana gitu di depan meja guru, bangkunya di situ itu masih sejajar sebelum letter U. Ya udah gitu, mana bangku sebelah gue juga rusak kan. Jadi ya kayak ngerasa keberatan gitu, jadi akhirnya letter U gitulah. Nah letter U
gua jatuhnya jadi sebangku sama si Gerald. Jadi mereka juga berempat udah mulai ngebentuk pertemanan yang lebih klop. Terus juga gua sama Gerald. Terus juga dimulainya juga KMP di bulan Januari. Dan itu kan awalnya dari 3 orang, Zalfa, Amel, Alia. Mereka tuh CFD-an bareng kalau nggak salah. Jadi dari situ mau bikin grup. Terus dia nambah-nambahin deh yang sesama chairmate mereka. Sebenarnya gua sama Kenja dulu, tapi karena kayak mungkin berdekatan gitu kan, mereka di bagian sono, kita di sini. Bagi gua sama Gerald sendiri, gua merasa terjauhkan sendiri gitu, cok. Nah, ya udah deh. Akhirnya gua sama Kenja join, lama-lama mereka di add juga kayak Najwa, Farisha. Ya benar. Nah, oke, jadi kita membentuklah KMP. Nah, itu bulan Januari. Oh ya, dan juga bulan Januari I had a memorable moments with Alia. Karena apa? Di saat itu dia sempat ada problem tentang piket, yang dimana tuh waktu itu ketua kelasnya yang menjabat masih si Helsi, Cia. Jadi dia bilang ke Cia, dia kayak mengutarakan gitu kalau si ini tuh nggak piket, dia malah cabut alasannya dengan kejar BS, padahal kan bisa piket dulu. Nah, dari situ tuh sebenarnya secara kebetulan juga, karena kan gue kayak di era itu memang gue masih menyaring orang, dan gue masih belum bisa mikir, aduh nih kira-kira nih orang gue pengen sahabatan deh, gue kayak gue lebih ngerasa lebih deket sama ini gue tuh belum ada rasa gitu, gue takut kegeran, cok. Gue belum ada sinyal-sinyal seperti itu, dan itu terjadi secara kebetulan di bulan Januari, yang dimana kita ngobrol di balkon depan kelas tuh. Gue inget banget hari Jumat pakai baju hijau, karena itu belum ada ganti-ganti ke batik gitu ya, masih tetap hijau, hari Jumat itu tetap hijau. Ngebahas flashback ke SMP, yang dimana kayak ngomongin, gue di situ cerita yang kayak gue sama chairmate gue si Hafiza, kita sempat berantem hebat. Anjir, nggak hebat maksudnya ya gitulah, lumayan. Terus akhirnya kita udah baikan, terus dia ngasih silver queen matcha ke gue dengan pelukan, yang dimana dia tuh kayak takut gitu buat ngomong, jadi dia lewat penghubungnya Mariska. Nah, kita awalnya ngobrolin itu, terus pas dia cerita dia udah bilang kayak pas masa SMP kayak kurang itu, karena lingkup pertemanannya kayak pada 08L. Ini bukan ngejelekin 08L, maksudnya karena kita beda tahun, jadi mungkin pola pikirnya masih berbeda, karena kan SMP juga itu masih tahap perkembangan gitu loh, yang dimana ada yang perkembangannya udah nyampe, ada juga yang belum, jadi belum bisa searah. Kalau SMA gini kan ya dominan cenderung udah pada better, udah pada matang lah istilahnya kan dibanding SMP. Nah, makanya di situ dia bilang kayak kurang berkesan. Terus juga aduh, gue lupa lagi apa nih ya, pokoknya gue nggak tahu bahas apaan. Aduh, apa ya, pokoknya nggak tahu apa kita ngomongin kayak ada masalah sekarang apa enggak. Terus tahu-tahu bahas yang soal piket di grup, karena tuh semalamnya kalau nggak salah tuh baru dibahas di grup tentang yang piket. Terus si 2 orang J sama si D ini, kalau D apa siapa, G. Nah, ini dia tuh sedikit manipulatif, bukan sedikit lagi, kayak dia juga kayak marah-marah di situ, kayak seakan-akan mereka ngebela diri mereka itu benar, padahal aslinya tidak. Nah, kayak di situ dah, kalau nggak salah kita kayak ngomongin masalah apa gitu yang tentang yang sedang dihadapi sekarang gitu. Terus di situ dia mulai terbuka, dan kayaknya dia ngomong kayak apa ya, lu tau nggak sih yang soal piket di grup. Terus gue kan otomatis langsung ter-highlight kan itu topik, gue langsung kayak apa gitu. Tapi feel dia ekspresi dia udah lain dari gestur, kelihatan
dan emang tidak bisa terbendung lagi untuk ditutup-tutupin, untuk dikuat-kuatin kalau dia nggak. Pokoknya di situ gue kali pertama nemuin Alia, dia udah langsung nangis kayak, pokoknya dia sempet jongkok, terus dimana itu juga lagi pada mau Jumatan kan, jadi cowok-cowok udah pada lalu lalang di situ mau turun tangga, udah gitu dia kan jongkok dilewat-lewatin, jadi gue berinisiatif kayak langsung narik tangan dia walaupun begonya, bukan begonya maksudnya gue kayak nggak bisa langsung kayak ngerangkul, bekangin terus gitu loh sama ke belakang hotel, karena gue tahu kalau dia nggak suka bicycle touch, apalagi kita juga belum, gue juga ngerasa kayak jadi teman dekatnya dia, gue belum ngerasa dianggap gitu loh, dan gue juga masih bukan bertanya, maksudnya belum lah pokoknya, jadi gue nggak mau terlalu jauh karena takut aja ngerasa risih, jadi gue kayak langsung udah begini-gini, tapi gue tetap narik tangan dia, terus kita ke hotel bareng, gue tarik anjay, terus kita duduk di meja di kursi panjang kayu dan kita ngobrol di situ. It was pokoknya memorable banget. Terus dia kan katanya nggak sempat buka chat yang udah dihapusnya itu, terus dia lihat dari HP gua karena tuh gua sempat screenshot, terus gua unjukin dan dia baca. Ya udah di situ dia terbuka dan gua di situ nge-support dia kalau ini nggak salah, dan juga soalnya kan mereka ada grup lagi tersendiri untuk ngeklarifikasi, untuk ngekelirin masalah itu, tapi yang berjuang dia doang, yang seregu piket yang lain yang sebenarnya tuh ada di pihak Alia ini tuh diem aja cok, jadi seakan-akan dia kayak dikeroyok kayak gitu. Apa enggak gitu perasaan lu kalau misalnya di posisi kayak gitu. Nah pokoknya di situ gue ngerasa insightful banget. Di situ gue nge-support dia, terus dia kayak masih kayak nggak mau terlalu dalam, nggak mau terlalu jauh karena takut langsung nangis lagi, makanya dia sambil begini-gini. Aduh gue ingat banget ekspresinya anjir sama suasana pas di sono. Terus gue juga gue jadi ingat-ingat lagi kayak anjir, ternyata kalau misalkan kita di saat ada masalah yang dalam terus kita ngobrol sama, ya bukan orang yang tepat juga sih, maksud gue ngerasa gitu kayak ya pokoknya kita ngebahas personality, terus tentang kayak orang apa ya, mindset apa segala macam kayak gitu dah. Pokoknya di situ gue ngeliat dia emang down banget. Terus juga pas cowok-cowok udah kelar, gue kayak langsung bilang ke dia kalau buru-buru kalau mau sholat nanti hapus dulu air matanya, kayak takutnya dia dinotis. Nadia tuh kan sering banget ajal sholat gak ajal gitu-gitu kan kalau mas zuhur, gue pesenin kayak gitu. Terus di situ juga gue kali pertama gue terbuka sama orang yang dimana gue cerita tentang bulu tangkis gue, kayak sebenarnya nih gue juga berusaha untuk kayak istilahnya kayak mau hidup normal di saat rutinitas gue ada yang hilang gitu dari keseharian gue, yaitu bulu tangkis. Pasti kan itu mah berefek banget karena itu gue November keluar terus udah jalan 2 bulan. Terus gue cerita ke dia kalau gue emang gak posting gini karena gue takut aja gitu orang pada tahu, pokoknya gitu. Gue masih kayak istilah gue masih ingin menutup. Dan juga di saat itu gue ngerasa gue belum gitu ngerasa deket, but I was shocked because actually she's
know more about me. Kayak anjir, kita nggak pernah, baru kali ini deep talk intens, tapi lu sudah sejauh itu mengenal gue. Mungkin karena dari self improvement dari bulan Oktober itu kali ya. Pokoknya itu gak akan gue lupa, berkesan banget di otak gue. And then karena gue baru pulang dari Malang, akhirnya gue kasih cokoball, dan di situ sticky notesnya kayak tulisannya stay strong apa keep strong. You're not, this is not your mistake. Gak tahu, pokoknya ini bukan kesalahan lu, keep strong gitu. Padahal kayak notes biasa gitu, nggak ada tulisan panjang-panjang, nggak, kayak tulisan gede aja gitu. And then dia bales dengan ini. Pokoknya ini sangat berkesan dan gue sangat kaget, cok. Gue mendapatkan ini dari seseorang yang dimana ini, kalau lu ada masalah, lu bisa datang ke gue. Maybe I'm not good, aduh gue gak kelihatan tapi kok nggak gitu, I'm not good calmer, but I can listen, I can be a good listener ya. Kayak Devlas, thank you for being my friend ya. Thank you for listening my story. I'm so grateful to have met someone like you. Not khusus, pokoknya kalau lu lagi ada masalah, lu boleh datang ke gue. Maybe I'm not a good calmer, but insyaallah I can be a good listener. Wow, kayak gue beneran tersentuh banget, karena ini dia ngasihnya juga diem-diem di tote bag bekas apa, pas ganti baju olahraga. Berarti itu di hari Senin kalau nggak salah, Senin dah kayaknya, iya Senin. Dia juga ngasih diem-diem, dan dia ngasihnya, nah ini kebetulan nih juga dari dia nih, gue baru makan tadi. Dia ngasihnya Delphi yang kayak Astor gitu, yang warna biru juga. Pembungkusnya masih ada, gue simpen. Kayak anjir cuy. Nah jadi so I already consider her to be my close friends since that. Ternyata itu udah lama banget ya. Terus kita juga mana jarang lagi ngobrol berdua doang anjay. Kalau yang sampai di hotel ya, itu kali itu pertama. Terus kali kedua kalau nggak salah yang pas ngafalin mulok. Dan dia juga sempat VN yang kayak pas mulok dia benar dia juga ngerasa seru banget pas lagi ngobrol berdua gitu. Terus yang ketiga and then this is the last time, itu Juli yang pas ngobrolin tentang mau operasi, yang gue udah panik kayak ngirain tuh dia operasi Sabtu, kan Jumat juga ngobrolnya, Sabtu besok, bener besoknya. Ternyata gue salah kaprah, ternyata masih Sabtu depannya lagi, kayak gitu. Padahal gue udah nyiapin ini nih di surat di kantong gue sama something lainnya lah, kayak gitu. Aduh, gue baru bahas Januari aja udah 18 menit anjay. Baru juga 1 bulan di 2024 gue bahas udah 18 menit cok. Apalagi ini ada 12 bulan, masih 11 bulan lagi yang harus gue bahas. Apa mungkin Januari berkesan ya? Aduh, gue takut. Pokoknya I think she's the best with her calmer words, their her ache, and many more, and many kind efforts. And then gue masih nyimpen ini yang pas gue lagi sakit dan tiba-tiba dijenguk. And this one bukan, gue juga simpen semuanya cuy. This is
Baru bahas Januari masalahnya anjay. Februari biasa. Maret tuh gue ngerasa karena itu menjelang O2ASN ya, udah 1 bulan, min 1 bulan. Udah gitu gue belum ada prepare apa-apa dan gue stres, dan juga karena gue gak didukung sama orang tua gue, kayak dibiarin gitu aja, padahal gue kan harus training lebih intens, mentang-mentang lagi puasa, jadi kayak gak dipedulikan begitu saja. Oh my god, that's so hurt ya alay. Tapi membeneran banjir air mata anjay, sampai gue posting SW di nomor second WA ini nih, terus dibalas sama Helsi. Gue kaget, dia tiba-tiba nge-support gue karena gue mikir kalau gue masukin video galau gue di WA itu gue yang masih aktif tuh, yang dulu yang utama, gue kayak ngerasa alay, makanya gue postingnya di second WA yang dimana tuh orang-orang belum nge-savein gue. Ternyata si Cio udah nge-save gue, jadi dia nge-reply SW gue kayak gitu. Oke, Maret, April mulai O2ASN dan remember 24 April 2024 24 yang dimana itu adalah tanggal cantik dan sangat berkesan dalam hidup saya. It was a memorable moments in my life. Kita ke gacuan. Jangan gacuannya dulu, itu kan lagi belajar ya, lagi belajarannya Bu Syafrida kayaknya. Terus nonton ke Rifai, ada Nadia, ada Okta, ada Ataya, ada Desvania, terus sisanya KMP. Wow. Itu bertepatan sama ulang tahunnya Cia dah, soal bikin video happy birthday gitu loh. Pokoknya itu berkesan banget karena gue ngerasa itu kali pertama gue bener-bener disupport, kayak ngerasain euforia support pas lu lagi tanding, dihadiri oleh teman-teman lu yang dimana suportif banget, walaupun di situ ada drama karena emang guanya juga PA sih. Gue lalu lalang tapi kagak nyapa mereka, lagian mereka geleseran di lantai, terus gue lewat gitu aja, dan gue di bangku karena gue gerah mau kena kipas angin. Terus dia kayak jealous gitu, Alia Mamelnya kangen. April indah cuy. Ya kayak gitu. Masa gue nangis sih anjir. Kocak banget, tapi gue kangen anjir. Gue kira nih gue bikin video gini gue gak bakal nangis, cok. Terus kenapa nangis sih? Gue baru ngebahas bulan keempat loh, masih ada it's such a great day, masih ada. Kok gue beneran nangis, cok. Nih untung aja gue lagi sendirian di rumah anjir, jadi gue bisa ngomong kenceng biar kagak kecil suaranya. Lucu banget soalnya waktu itu. Dan gue Oke, next. Ini durasi, cok. Gak boleh nangis dulu, cok. Iya, alay banget. No. Gak boleh Daniel, guys. Oke, next. Nah, gue harus melanjutkan dulu, gatel, cok. Gue jadi tapi gue kangen anjay. Ya pokoknya di bulan April itu emang dramatis tuh 2 orang itu. Terus lama-lama kan kita foto, gatel anjay. Gue ketor coy. Nah Astagfirullahaladzim. This is
nggak tahu. Nah, mereka sempat dramatis, dan juga pas kita foto satu-satu gitu kan, tibalah saatnya sisa mereka yang belum foto sama gue. Lalu pas kita foto, dia kayak masih terus di videoin kan. Terima kasih Kenja telah mendokumentasikan, yang dimana jikalau saya melihat video itu, saya akan terasa saya akan merasa sangat alay. Nah iya, pokoknya kayak jelas gitu, karena guanya kurang menyapa mereka. Bukan kurang, kayaknya emang gak disapa, kayak maksudnya kayak sekedar gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya to clear adalah saatnya pas klarifikasi di Logan yang gedung pink gitu loh. Nah, pada geseran, terus mereka berdua duduk di atas kursi. Mereka bilang alasan mereka kayak gitu ya karena benar guanya sendiri yang berlaku seperti itu. Ini dari Alia. Nah ya, nah terus dikatain sama Farisya kayak menjawab juga, parah lu anak orang lu. Terus Farisya juga bilang kayak bikin OVT gitulah, karena mereka tuh bener bertahan gitu selama di gor, cok. Pas gue dipanggil tanding lagi, gue kayak anjir, mereka masih seperti itu, cuy. Makanya yang katanya tuh si Alia kalau nggak salah ya, sempat bilang kayak, tuh semoga dia nggak kepikiran ya, tapi alhamdulillahnya menang. Kayak tahu gak sih lu, kayak orang tuh beneran nge-support lu banget dengan tulus, dengan hatinya, tapi mereka di tampilan luarnya kayak nganu-nganuin lu, tapi itu inside dalam hati mereka tuh sebenarnya sepenuh hati untuk mendukung, cuy. Kayak anjir, aku cinta banget merasakan hal seperti itu oleh kalian semua. It's really such a beautiful day. Terus kita ke Bacoan, terus kita ke Janatin. Oh iya, kita ke Janatin, sholat. Terus yang dimana kalau nggak salah ya, Kenja kan di belakang, dia pakai hoodie karena dia lagi gak sholat. Terus gua, ada Alia, ada Amel, ada Farisya, ada Zalfa. Iya, ada Zalfa. Nah, terus kan si Zalfa sama Farisya pulang duluan, sisa Amel, Alia. Terus gue tuh agak ke belakang, agak ke dekatnya Kenja gitu, pokoknya dekat-dekat tembok, dan gue menangis di situ. Terus Kenja ngeliat gue, dia juga ikut nangis. Emang tuh blututan transfer air mata. Kok panas? Oh ya, bekas gacoan, cok. Nah, terus mereka berdua kayak orang kebingungan gitu. Terus pas ngedeketin malah kayak orang ngelawak, anjay. Ada tuh ada fotonya, ada videonya. Ya Allah, alhamdulillah banget ada dokumentasi. Saya berharap ya Allah, semoga itu semua tidak hilang. Dan dimana mereka kocak pokoknya, anjir. Jadi kayak, cowok ini gue mau nangis, jadi gak bisa gitu sama Kenja. Kayak ngerasa gitu dah, kayak sumpah Ki, gue gak puas nangis waktu dijanatin gara-gara dua orang itu. Ya emang. Tapi itu mereka di balik semua itu, kata Amel bilang kayak tuh Alia sebenarnya mau meluk lu, cuman ya pasti ragu lah, kayak ternyata emang sulit untuk calming orang yang sedang merilis rasa kesedihan gitu. Memang nyatanya sulit, coy. Mana itu disupport juga di WA, di grup, di private chat, pelong teks. Sumpah tuh era emang bener dah.
Terus lanjutlah ke kota seminggu kemudian, tapi mereka pada nggak bisa nonton karena memang halangan cuy, susah. Kelasnya kan juga lagi di kelas seni tari, tapi tuh mereka kayak tetap video call gua, dan gue juga selalu menyempatkan kayak ngerekam layar, walaupun agak gembel atau nggak ketahu suaranya gimana ya, gue cuma lihat secara visual aja, tapi ya gak apa-apa, alhamdulillah. Kayak wow, effort banget anjir, video call puluhan menit. Terus juga kalau pas gue lagi istirahat, lagi nggak masuk sekolah, di video call juga. It's really kelas 10 indah banget ya. Terus juga gue minum dulu, gue capek ngoceh. Terus juga lanjut ke bulan Mei ke Bandung kan. Tapi gue di situ juga kayak set banget karena nggak diizinin ke Bandung karena bentrok banget. Jadi sempet kayak udah prioritasin O2SN karena ini udah di tingkat provinsi, jadi harus diseriusin lah pasti. Yang dimana gue kayak situ gue lagi sering-seringnya beli es krim, terus sampai kayak diliatin, pengen gue nekat beli es krim. Sumpah posesifnya tuh gue suka. Kayak itu kan menandakan perhatian orang-orang gitu kan ya. Kayak misalnya nggak boleh banyak es, nggak boleh banyak makan es krim, kayak gitu. Terus juga ya udah fix emang nggak ngikut kan. Terus gue mana habis beli es krim tuh sempat berpapasan sama Pak Uday, dan gue kayak langsung berat lagi air mata gue karena kayak anjir lah, please lah. Ternyata kayak emang gak bisa diundur, gak bisa diapa-apain lagi tuh jadwal ke Bandungnya, kayak udah fix lah tanggal segitu, tanggal 6 ya, kayak tanggal 6 ya, 6 Mei. Tapi lama kelamaan dipikir gue mau ngambil, sebenarnya gue pengen banget ngambil, emang gue dari awal niatannya pengen ngambil resiko kalau pokoknya gue ke Bandung ODSN juga, kayak bodo amat fisik gue terbantai, pokoknya itu urusan belakangan, pokoknya ya udahlah ikutin dulu gitu loh. Pokoknya gue pengen banget menyempatkan karena itu kan destinasi ke situ cuma sekali doang kan selama di VHS ini. Jadi coba berdiskusi dan udah gini-gini, gue juga sempet dakdikduk, dan singkat cerita akhirnya boleh, tapi sampai makan malam doang. Dan di situ gue ngabarin Alia, terus gue sangat tidak menyangka responnya seitu banget, kayak Kia ini kayak beneran serius. Gue sebenarnya udah pengen banget nanyain hal itu tapi takut lu nya galau gitu. Gue sebenarnya di sekolah kayak tapi di sekolah gue cuman gak berekspresi aja gitu, kayak seakan-akan cuek, padahal tuh sebenarnya dia di dalam hatinya kayak dia bertanya-tanya gitu untuk kepastiannya tuh seperti apa, kayak gitu. Dan lu tiba-tiba kabarin ke gue kayak terus dia terharu juga kan, kayak bye, beneran nangis. Kalau isi chatnya ya, sakit kepala gue langsung hilang gara-gara dengar kabar beginian. It's such a good news. Dan itu memang benar, pas kelar teleponan Pak Uday gue langsung ngabarin ke dia bahwa gue jadi ke Bandung. Kangen banget anjir. Kelas 10 indah banget. Nah, ya udah singkat cerita di Bandung. Chairmate gue bertiga sama Amel sama Kenja, yang dimana gue di tengah,
Gue nangis di situ karena Pak Udaynya bilang kayak dipercepat gitu loh. Jadi otomatis gue juga makin cepet baliknya. Yang bilangnya sampai makan malam, tapi ini maghrib udah makan, kocak. Udah gitu di Ciwok, astagfirullah banget dah, najis banget sama randaunya, gak jelas anjir. Gue marah besar, tau gak? Masih ada setengah jaman, udah pada naik ke bis, udah mau tewe lagi. Buat apa coba? Di randaunya sampai jam 5, setengah 5 lu udah pada di bis, kocak. Makanya gue otomatis jadi gue refleks nangis anjay. Terus kayak si Alia kan di samping meja Parisya kayak ngelirik gitu. Kenja juga lagi kena bluetooth lagi, samberan tangisan gua ke transfer ke dia. Kita sharing tears stream. Itu gua mana lah posting lagu pakai Fix You pas yang responnya Alia begitu. Kayak wow, seneng banget gue kayak baca responnya kayak gitu secara kebetulan. Ya Allah, indah banget ya Allah, alhamdulillah, at least gue sempat merasakannya. Terus Mei gue balik dari Sindang Reret, dari rumah makan Padang Simpang Raya ya Simpang Raya. Gue ke travel, dianterin Gerald sama Kenja lewat JPO, kita lari-larian, terus balik lagi, dan gue ngeliatin bisnya pas berangkat, dan gue ngarep kirain muter, ternyata nggak muter. Gue udah standby berdiri di situ, ternyata bisnya nggak muter cuy. Udah gitu soalnya kan macet juga kan, gue udah lama banget anjir berdiri di situ, kecewa gue ngeliat dari maps kan, duh ini muter balik apa enggak ya, tapi kayak maps gue nge-lag dah, jadi nyangkanya muter, jadi row-nya itu nggak searah anjay, nggak tau lah. Sedih banget. Udah gitu gue liat hasil itu rekamannya kayak geter banget anjir, shaky sekali cok, saking gemeternya. Ya udah gue OTW ke Jakarta, balik nyampe jam sekitar 10 lewat lah mungkin. Sampai sini gue tidur 12:30 kayaknya dah, karena gue preparein raket gue dulu, gue ganti grip kalau nggak salah. Nah besok deh gue tanding day one, alhamdulillah lancar. Dan di situ di hari terakhir gue ketemu sama Desi dan disupport lagi dengan long text-nya alias selama gue O2SM. Minum air jahe, makan tidur, makan yang cukup, pola tidurnya yang baik, jangan begadang. Itu contoh sangat kecilnya ya, sebenarnya mah panjang banget. Kayak good morning, good morning precious people, semangat hari ini, kayak gitu-gitu. Kayak gue bersyukur banget punya teman yang sangat suportif seperti itu. Dan maaf jikalau aku tidak bisa memberikan feedback yang sepadan, walaupun sebenarnya gue akan mengusahakan, tapi ya kalau nyatanya emang nggak sepadan ya gimana. Tapi intinya dari hati gue sangat pengen gue menyamaratakan seperti effort yang gue kasih. Pokoknya itu akan berbekas banget, screenshotan alhamdulillah. Terus tibalah di Daeju, mereka kan baru balik dari Bandung ya, pastilah orang baru balik tur capek, pasti kan fisik gampang banget kena gitu kan. Dan mereka juga surprise datang ya. Gue masih gue beneran masih ada kayak screenshotan di otak gue, tangkapan layar yang gue lihat di depan mata gue itu ada tasnya Amel, yang tas kembaran kita itu dengan keychain Marvelnya itu di pintu GOR KPBD, karena dia ada kayak begini, terus ini pintu. Jadi walaupun kehalang gue tetap tahu pakai baju pramuka kayak
gue shock, pada dateng anjay, ada 4 mobil dari 57, rame banget. Demi ngeliatin gue tuh kayak rasanya euforianya, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah gue bisa merasakan hal itu. Terus akhirnya mereka datang dan gue kaget banget. Terus dimana ada videonya juga, dan gue kalau ngeliat itu oke, lagu Exile. So step right down, there is no amount of crying I can do for you. All this time we always walked a very thin line, and you didn't hear me out. Kayak gitu. I think gak tahu, kayak vibesnya aja, walaupun artinya kayaknya gak sesuai ya. Kayak gitu, kayak pada teriak-teriak support Parisha, Alia, Mel, Kenja, Najwa, Jalva, semuanya. Pas itu udah pas tandingnya kelar, yang gue lompat terus gitu dah, kayak alhamdulillah. Di situ gue liat videonya kayak, ya Allah, tersentuh banget, ya Allah, terima kasih ya Allah yang telah mendokumentasikan, tidak langsung dikat, masih didurasin panjang. Terus si Alia di sore Amel kayak dan nahan air mata. Terus dia sampai ngadep ke belakang, si Amel udah kayak bilang, jangan dulu, nanti dia itu juga, kayak nyuruh Alia jangan, tahan dulu, jangan nangis dulu. Dan gue emang lihat dari jauh dia udah ngadep ke belakang, terus pakai tisu, ada yang kan kayak pakai kacamata digini-giniin gitu. Kayak, Cok, aku ditangisin orang, Cok. Aku ditangisin orang. Aku jadi alasan orang nangis. Tapi bukan nangis sembarang nangis, sembarang terharu. Nangis terharu gitu, kayak anjir, aku bisa merasakan hal itu setelah sekian lama. Anjir, udah gitu udah dokumentasinya, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi gue bisa melihat euforia kembali, flashback. Sumpah gue jadi keputar-putar tuh videonya di otak gue sekarang. Indah banget, ya Allah. Kayak pada begini, ya Allah, indah banget cuy. Terus kita jalanin tradisi lagi, foto bareng satu-satu, berdua. Dan gue beneran tersentuh banget ngeliat video itu yang Amelnya kenanan Alia gitu kan, biar gak nangis dulu di situ. Terus seperti biasa dikasih long text lagi yang kayak Takia keren gitu, pas manusia kuat, tapi gue yakin tuh dikuat-kuatin dengan typing spasinya dan dalam kurung kayak gitu. Kayak keren banget, bisa baru habis balik dari Bandung terus tanding. Ya gue tahu, tapi gue beneran gak ada bermaksud kayak gue mau sok keren gitu, gak ada. Tuh bener kayak waktunya aja mepet. Gue cuman pengen ngejalanin apa yang bisa lah, insya Allah bisa diusahakan, dan gue akan menjalaninya selagi itu masih ada potensi memungkinkan. Walaupun ya pasti efeknya ke fisik, tapi ya gak seberapa berasa karena euforianya yang gue rasa seperti itu. Jadi ya rasa sakit beneran terhalau begitu aja. Indah banget anjay. Lanjut city tour waktu itu lagi di Momoyo. Si Amel berapa kali kayak minta kepastian gue duduk sama siapa, karena dia pengen duduk bertiga lagi, tapi gue
pengen duduk sama Alia. Jadi emang di situ gue yang ngechat Alia duluan, kayak mau bareng nggak ini ternyata oke, bareng. Ya udah, jadi Najwa sama Farisya, Zalfanya yang bertiga sama Amel sama Kenza. Dan di situ pas gue lagi naik ke bisnya, gue sempet ragu tuh maju mundur. Hati gue kayak, dia kan udah duduk duluan, tapi karena gue di belakangan gitu, gue kayak takut gak jadi gitu loh. Dia gak sama Najwa lagi, karena jatuhnya gue ngerebut anjay. Gue ngecus people bukan people ngecus gue, kayak gitu. Tapi ya bodo amat, walaupun sih itu rasanya hambar gak kayak di Bandung anjir. Mulai pudar sebelum setengah tahun. Oke, yang dimana di situ Farisya juga dia bertingkah aneh karena dia lebih dominan nempel ke itunya Okta. Oke dah. Terus kita sempet deep talk bareng-bareng di hotel dikepalain oleh Farisya, yang dimana di situ pada nangis-nangis, buka-bukaan, tapi di situ Alianya nggak mau ngebuka karena mungkin dia kasihan kali ya kalau semuanya tertuju ke si ini doang gitu loh. Ya, I know that. Bodo amat. Kelar itu ya udah, lanjut ke bulan Juni kan udah mulai libur kan. Di situ gue ngerecokin Alia lagi me time di perpusnas anjay. Terus akhirnya kita kayak dia lagi bilang mau apa sama Amel ya, gue lupa ya, tapi gue kayak diem gitu. Daerah dijemput, terus tiba-tiba ada gue. Ya udah, akhirnya nggak ke rumah Amel, terus ke rumah gue, dan gue juga pakai ini kayaknya dah. Iya, terus kita makan seblak Mama Anam. Dan di sini tuh si Amel bilang kayak dia merekomendasikan gue sebangku Amalia. I recommended kayak gitu. Lu sebangku, lu kenapa pas sebangku Matake aja I recommended. Pokoknya dari I recommended kayak gitu. Buat di situ gue nggak begitu nganuin, tapi inside di hati gue itu udah gue sangat amat berharap cuy. Itu beneran harapan tinggi gue udah merasa ada secercah peluang gitu. Karena kalau misalkan gue duluan yang ngomong, jatuhnya lah gue aja sama Gerald yang dimana di antara bertujuh udah tahu, astagfirullah, gue kayak ngebahas ganjil gedek dah gue. Pertemanan gue tuh genep anjir, atau enggak paling enggak gue pertemanan sama 2 orang, maksudnya berdua gitu. Pertemanan gue gitu kalau gue perhatiin dari SD anjir. Kalau circle ya udah, emang circle ada sih waktu SMP, cuman masih terklasifikasi lagi jadi 4, jadi 2 kayak gitu. Ya udah, karena gue mikir dari bertujuh ini gue sendiri sebangku sama Gerald, yang dimana sisanya 6 ini dia pasang-pasangan nih. Jadi ya gue merasa tersisih kayak gitu. Apaan sih, alay banget cok. Bodoh amat. Nah, ya udah bodoh amat. Nah ya udah, gue sebenarnya udah berharap besar banget anjir. Ini termasuk saat eranya 2024 ini. Kayak gue depresi anjir, kok alay banget ya gitu dong, sampai depresi anjir. Kayak nggak depresi, maksudnya pokoknya sedih gitu. Jadi di situ gue ngerasa gue nggak mau duluan yang ngomong, karena gue nggak mau jatuhnya ngerebut, karena gue tahu diri, karena gue sendirian yang diantara bertujuh ini. Tapi semenjak Kamel ngomong gitu, gue beneran jadi berharap. Namun kita tidak ada kelanjutan guys. Ya udah, waktu demi waktu, akhirnya tibalah di hari pertama masuk sekolah di bulan Juli. Ya Juli, yang si Kenja suka ngomong Juli, my Juli. Oh iya deng, itu semester
Iya, kelas 11 ini bener. Oh iya, tahun baru, tahun ajaran baru. Ya pokoknya sedih banget anjay. Gue stres itu 1 minggu. Bukan stres sih, maksudnya gue bener nangis anjir, sampai gue ada bikin video Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, gitu dah. Pokoknya yang kayak foto-foto gue lagi nangis selama 1 minggu itu. Kocak. Ya, jadi kalau ceritanya itu kita emang gak ada tindak lanjut lagi, jadi begitu aja. Namun juga waktu sebelumnya gue kayak ada bersikeras dari pas yang kita deep talk yang dikepalain Parisha, gue udah bilang kayak gue bersikeras, gue nggak mau sebangku lagi yang sama orang di luar KMP. Kayak di situ gue kelihatan kayak memprioritaskan diri gue. Walaupun Amel juga kayak bilang, masa kita kia ngalah lagi gitu-gitu. Ya sih, maksudnya hak gue juga, cuman pasti ada lagi salah satu yang itu, makanya dicariin solusi yang kayak apa kita rolling, geser, jadi biar ngerasain satu sama lain bisa sebangku gitu kan. Tapi ya emang di situ Najwa penghancur dari, gue bilang penghancur, yang benar penghancur nih, gue jelas ngomong penghancur karena dia ngesekat gitu loh, biar topik ini nih tentang percermetan gak dilanjutin lagi. Dia karena ada bad mood duluan, jadi ya udah itu gak dilanjutin lagi. Keren juga mainnya tuh, gue cuma menjaga perasaan aja, jadi ya udah, masih ya udah aja. But if you know, itu bikin adalah masa terpuruk gue. Ya betul sekali. Tapi pas dari pertama gue kan udah sempet bilang dari pas upacara, oh iya ini charger gua cok, kasihan banget gara-gara udah pecoki, apa itu namanya, ndak ku tahu apa itu namanya kalau kok peko ndak tahu ke apa nih, apa mi peko, ndak ku tahu. Pokoknya intinya itu kabel casanku itu terkelupas mi bagian sininya, jadi pagi-pagi itu saya tidak bisa mencas HP-ku karena kabelku ndak nakasih ki sama mamaku, ternyata sembunyikan nih di lemari kalau ndak ku salah ingat. Susah aja ki, beneran susah aja ki. Udah tau hari pertama sekolah kenapa casanku itu tidak dikasih Ika. Saya butuh mah itu untuk ngecas, itu hari pertama harus mah ku datang cepat-cepat ke sekolah. Andai kalau itu casan dikasih ki, padahal tuh bilangnya dibuang cuy, tau enggak, kocak banget anjir. Apakah ini takdirku? Tapi untungnya gue naik gunung pas Agustus ya buat ngehealing Juli. Jadi ya udah, gue mulai samar-samar pikiran gue dengan masalah itu. Ngos-ngosan cuy, gue kayak pengen pakai logat Makassar deh. Gue coba ya, kita try. Jadi mulai dari upacara mau sekali itu aku menangis di lapangan sepanjang upacara. Betulan nih mau keluarin air mataku, namun tapi ku tahan ji, karena ya gitu. Apalagi pas masuk kelas itu diam saja, ndak mau kak bicara, ndak mau kak bersosialisasi. Ditambah lagi posisi bangkuku itu di sebelah tembok, jadi ya udah cocok sekali nih untuk menyendiri. Jadi tapi gue lihat usaha dia untuk nyoba. Pokoknya ini kalau gue ngomong gak kelar jir,
Ini udah 55 menit gue ngoceh. Ini udah jam berapa? Gue mau main astagfirullah 138. Nah 56% bateraiku. Astaga, sesa Jaki. Tidak aku tahu mau kak lanjutkan lagi nih pembicaraan atau tidak, karena sekarang ini bisa saya ku tinggikan ini intonasi nada bicaraku karena lagi sendiri di rumah dan mata saya tidak mengantuk dikarenakan air mataku itu sudah mengering sejak tadi. Yaps, ini baru ku jelaskan sampai bulan Juli. Masih ada lagi bulan Agustus, masih ada lagi setengah tahun, belum piku jelaskan. Belum piku jelaskan juga apa yang ku inginkan di 2025, apa juga yang mau ku revisi, mau ku perbaiki selama 2024 ini. Terus juga hal-hal apa yang aku syukuri di tahun 2024 ini. Belum piku jelaskan ini, tapi sudah 56 menit. Lele. Oversharing ini namanya. Bodoh amat oversharing ini. Ini untuk my future self. Gue bisa ngelihat video ini lagi beberapa tahun depan lagi. Ya, betul sekali. Gue sudah menyiapkan ini semua. Dari semua surat-suratan ini lagi, tiket pesawat ada juga Qantas Airlines. Terus ini juga masih banyak kusimpan. Ini sebenarnya ku taruh di depanku buat kasih jelaskan ya di video ini. Tapi sudah 56 menit. Nggak ku tahu ini berapa size storage-nya, tapi ku rasa masih aman nih deh. Karena ini pakai kamera bawaan bukan pakai kamera open camera. Open camera itu baru berapa menit di waktu itu. Oh iya, yang ku unboxing ini, terus unboxing ini juga gelas custom mug ya, baru berapa menit itu deh, 30 menit habis 9,3 giga storageku. Lele, boros sekali. So guys, masih ada 6 bulan lagi yang belum ku ceritakan. Ini sudah di tanggal 30. Besok sudah tanggal 31. Besok the last day ini 2024. Indah ku rasai. Manifesting 2025 saya pergi ke Makassar. Manifesting. I want to feel lebaran di Makassar. Begitu mah deh, capekku bicara. Apalagi mau ku bahas? Sudah 58 menit ini saya berbicara. Sudah hampir mau jam 2 subuh ini, 2 dini hari di tanggal 30 Desember 2024. Kayaknya intinya alhamdulillah di tahun ini saya bisa didapat peringkat dari peringkat 32 waktu semester 1 kelas 10, lalu langsung naik 30 kelasku jadi ranking 2. Sangat unexpected. And then bulan ini Desember waktu ambil rapot, alhamdulillah bisa peringkat 1. Wow, alhamdulillah. Yaps. Masih banyak yang harus kubahas ini sebenarnya. Baru piku jelaskan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sedangkan Juli ini lagi hot topiknya. Tapi sudah 59 menit ku berbicara di depan kamera di tengah malam, di dini hari. Bagaimana ini ya, lele? Habis storageku mungkin ini. Bodo amat. Masih ada storageku, ada di flash diskku. Bisa miku transfer dulu. Yap. Ladies and gentlemen, sumpah gue kayak pengen banget bisa bahasa Makassar deh. Gak apa ya? Tadi oke, jadi recap dari video ini.
sudah mi ada tangisanku, sudah mi keluar air mataku di video ini tadi, namun sudah mi naik lagi, sudah mi kering mataku, sudah mi kering, aman ji toh. Oke. Terima kasih, sudah mi 1 jam ini ku berbicara, takut ini HP ku panas deh leleh.